pilihan secara demokratis itu menjadi multitafsir. Nah, siapa yang bisa menafsirkan itu adalah kekuasaan, yaitu mereka yang berkuasa. Itu memang tidak bisa dihindari. Sekarang kan berkembang dampak negatifnya itu, misalnya memecahkan kehidupan masyarakat, suami istri berpisah, birokrasi terpecah. Ini merupakan pertaruhan bagi DPR. Mau menjadi DPR yang kredibel, yang dipercaya rakyat, dengan cara mengambil keputusan sesuai harapan rakyat Indonesia, atau mengambil keputusan tidak memperhatikan aspirasi yang berkembang di rakyat Indonesia. Mayoritas sekali rakyat Indonesia itu menghendaki pilkada langsung. Keinginan untuk menghadirkan pemilihan kepala daerah itu adalah untuk kita cari reformasi menjerat korupsi. Yang terjadi justru yang terlibat dengan korupsi berpuluh kali lipat lebih banyak daripada yang baik-baik itu. Dan saya yakin bahwa kalaupun ada yang mundur, masih jauh lebih banyak lagi yang akan tetap bersama dengan partai politik. Pemilihan pilkada langsung itu memang menjadi aspirasi dari seluruh rakyat Indonesia. Itu yang paling pokok dan paling kunci. Sekaligus itu sebenarnya yang membedakan antara era reformasi ini dengan era Orde Baru. Demokrasi itu di mana-mana pasti lebih high cost. Di mana-mana yang namanya demokrasi. Nah, proses efisiensi anggaran itu bisa dilakukan dengan banyak cara. Misalnya, ambil contoh misalnya kalau pilkada langsung dianggap boros, itu ada ide mengenai electronic voting. Terima kasih Anda terus di Mata Najwa, Demokrasi Galau. Tadi kita berbincang, beradu argumen soal pemilu kada langsung. Tadi juga cuplikan beberapa pandangan politikus di DPR. Saya ingin kembali ke Pak Martin. Pak Martin, apa kemudian garansi pemilihan kepala daerah oleh DPRD tidak akan juga diwarnai oleh politik uang dan perilaku koruptif kepala daerah nantinya? Memang kalau sekiranya disetujui oleh DPR dengan pemilihan tidak langsung, harus disertai dengan aturan-aturan memperbaiki, jangan sampai seperti masa yang lalu. Kalau dikritik masa yang lalu ada juga praktek itu, kita harus perbaiki ke depan. Tetapi harus diingat, demokrasi itu bukan tujuan kita untuk bernegara. Tujuan kita adalah kesejahteraan rakyat. Demokrasi cara kita memilih pemimpin untuk mengantar kita kepada kesejahteraan rakyat. Kalau ternyata akibat demokrasi yang selama ini kita praktekkan, bahwa kita melihat banyaknya korban daripada demokrasi itu, kita harus berani untuk mengkoreksi. Sebab tujuan kita itu kesejahteraan rakyat, itu yang penting pada kita. Siapa yang Anda maksud menjadi korban dari pemilu kada langsung, Pak? Ya, rakyat itu menjadi korban, banyak rakyat jadi korban. Misalnya saya katakan, para pegawai-pegawai negeri, pada saat terjadi pemilihan langsung itu ada blok-bloknya. Pada saat satu kelompok tidak mendukung yang menang, maka pada saat menang dia itu akan pindahkan non-job banyak orang pegawai-pegawai. Kemudian juga terjadi banyak transaksi, sehingga kalau orang menjadi pegawai negeri yang baik, dia bekerja jujur, dia berprestasi, tidak ada jaminan dia akan mendapat kenaikan pangkat jabatan tanpa transaksi. Pak Martin, intinya Anda mau bilang memecah belah birokrasi? Ya, di banyak tempat, walaupun tidak di semua tempat ya. Tapi itu adalah ekses yang harus kita lihat sebagai realitas. Argumen Anda itu ekses negatif dari pilkada langsung? Ekses, kalau dikatakan ekses ada sebagian benar. Tapi satu hal yang saya tidak yakin, bahwa seolah-olah ini kan merendahkan value masyarakat yang sekarang ini melakukan pilkada langsung, seolah-olah high cost. Tidak ada jaminan bahwa pilkada lewat DPRD pun juga tidak high cost. Kalau soal korupsi, kalau kita lihat sekarang kasus-kasus korupsi, banyak pejabat-pejabat publik yang tidak dipilih bahkan diangkat, itu pun korupsinya lebih besar. Lebih besar. Jadi jangan menyalahkan persoalan karakter atau masalah moral pemimpin bangsa kita atau moral pemimpin kepala daerah dengan proses pemilihan. Dan tidak ada jaminan, sekali lagi, kalau pilkada lewat DPRD itu tidak kos yang tinggi atau kos yang murah. Karena biaya jadi ada anggota DPRD sekarang juga tidak murah kan gitu. Kalau itu kemudian dikalkulasi di dalam proses pilkada, saya keluar sekian, maka waktu saya milih seorang kepala daerah, saya harus nutup dong kos untuk menjadi DPRD. Ini kan sama saja memindahkan, kalau argumentasi Pak Martin benar,
antara yang ditransaksikan tadi dengan biaya-biaya yang dilakukan dengan kampanye langsung dengan dipindahkan ke DPRD. Bahkan mereka bisa menyandra tidak hanya dalam proses pilkada, selama 10 tahun ini karena ada keterkaitan antara kepala daerah dan DPRD, dia akan menyandra di berbagai kebijakan untuk semakin korup anggota DPRD. Oke. Nah, Ini yang saya maksud. Bentar dulu Pak. Justru dalam reformasi itu kesetaraan, rakyat memberikan mandat keterwakilan dalam fungsi pengawasan, fungsi anggaran, fungsi legislasi, kemudian memandatkan kepada kepala daerah fungsi eksekutif. Justru kesetaraan inilah yang mengurangi proses-proses korupsi yang selama 5 tahun. Saya harus kasih kesempatan Pak Martin. Jadi begini, kita menggunakan sistem itu tadi adalah cara. Mana cara yang terbaik memilih pemimpin? Memang harus ada keseimbangan paralel antara tingkat pendidikan masyarakat, tingkat kesejahteraan masyarakat dengan cara yang akan kita pakai. Itu sangat penting menjadi perhatian kita, acuan kita. Nah, selama ini habis waktu kita tidak produktif dengan pilkada langsung ini. Tim sukses sudah bertahun-tahun, kerja masyarakat kita hanya di sekitar persiapan pemilihan kepala daerah 2-3 tahun lagi. Tidak produktif kita sama sekali, hanya soal-soal pilkada. Nah, saya kira pengalaman misalnya seperti saya datang ke desa di kampung saya, ketemu dengan seorang kepala desa. Dia bilang, Pak, saya baru 19 bulan jadi kepala desa, sudah 7 kali camatnya berganti. Saya tanya kenapa? Karena transaksinya belum lengkap Pak gitu. Itu adalah fakta, tidak di semua tempat ya, tapi adalah fakta. Maksudnya transaksinya belum lengkap? Ya, pembayarannya untuk menjadi camat dia belum dilunasi semuanya. Akhirnya dia diganti. Nah, coba saudara mau jujur, lihat itu di banyak tempat, ini telah menghancurkan moral kita. Indonesia adalah negara berpancasila yang memiliki moral tinggi. Kalau kita biarkan tanpa kemauan mengkoreksi, bagaimana masa depan kita? Ratusan lagi orang yang akan masuk penjara tanpa rasa malu pada kita. Oke. Mas Arya Bimo, ada waktu 1 menit Anda ingin menanggapi itu. Iya, jangan menyalahkan rakyat. Seolah-olah korupsi para kepala daerah ini akibat beban yang diberikan pada rakyat. Saya tidak mau menyalahkan rakyat ya. Rakyat sekarang ini sudah melalui proses pilkada beberapa kali, tahu persis mana yang kurang dan mana yang benar. Ini yang kita sebut proses konsolidasi yang terus-menerus harus kita perbaiki. Bukan disalahkan kemudian diambil alih haknya oleh DPRD. Ini suatu pendidikan demokrasi yang tidak baik menurut saya. Kita tidak menyalahkan, kita hanya mau menjelaskan. Bapak mengatakan bahwa tujuan korupsi kita pilkada ini, korupsi kepala daerah ini akibat rakyat, Pak. Bapak menyalahkan rakyat. Enggak, ini jangan ditangkap bahwa ada ekses yang sangat negatif akibat pilkada langsung itu berbiaya sangat tinggi. Dari mulai kita menyewa menggunakan lembaga survei, konsultan politik dan sebagainya. Itu sampai kemudian kepada Mahkamah Konstitusi yang harus membayar. Nah, itu semuanya sesudah dia terpilih dibebankan kemana? Ya pada akhirnya dia harus mengembalikan biaya yang sangat besar itu. Itulah ekses daripada pilkada langsung. Masih banyak argumen tentunya yang akan dilontarkan. Dan setelah break kita harus break untuk headline news. Setelah break saya akan undang lagi Pak Bupati dari Solok dan juga politikus P3 untuk duduk bersama kita di sini. Kita akan bahas apakah memang rencana perubahan pemilu kada ini ada kaitannya dengan konstelasi politik yang ada sekarang. Apakah ini rencana untuk melemahkan presiden dan wakil presiden terpilih? Kita akan tanya pada Gerindra dan juga PDI Perjuangan. Setelah headline news pukul 21 waktu Indonesia Barat.